Salam, selamat pagi anak-anak dan juga Bapak Ibu guru yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama pada hari ini, Selasa 5 Oktober 2021. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dan merenungkannya sebelum kita melakukan semua aktivitas kita sepanjang pagi hingga siang nanti. Anakku yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, Tuhan telah memberkati sepanjang malam kami beristirahat, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan untuk mengikuti semua aktivitas kami, bahkan tugas-tugas kami hari ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang Engkau menolong memberkati kami kepada setiap kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Bapak ulang, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Hormatilah orang tuamu. Bapak Ibu guru dan anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 yang dikasihi Tuhan. Kita sering sekali menyaksikan melalui media televisi atau mendengar bahwa ada anak yang berani melawan orang tua. Tidak saja dengan kata-kata yang kasar. Bahkan ada anak yang berani sampai membunuh orang tuanya sendiri hanya dengan masalah-masalah yang sepele. Misalnya minta dibelikan HP tidak dituruti, minta dibelikan motor, atau tidak menerima ketika dinasehati oleh orang tua, sehingga sampai tega bunuh orang tuanya yang telah mendidik dan membesarkannya dengan penuh pengorbanan. Bahkan kejadian ini beruntun dan membuat kita bertanya-tanya, apakah ini sebuah fenomena baru? Tentu saja tidak. Ini hanyalah bagian dari rencana si jahat untuk merusak kehidupan anak Tuhan lewat ketidakharmonisan hubungan orang tua dan anak. Karena itu, lepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, sebagai anak kita harus tetap menghormati orang tua, seburuk apapun orang tua kita dan mengecewakan hati kita. Bahkan Rasul Paulus juga mengingatkan kita agar selalu menghormati orang tua. Sebab menghormati orang tua selain kewajiban kita sebagai anak, juga merupakan perintah Tuhan kepada kita. Bapak Ibu guru dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketaatan adalah satu bukti kita menghormati orang tua. Sebagai anak, mentaati orang tuanya adalah sesuatu yang wajar dan seharusnya. Dalam kitab Maleakhi 1 ayat 6a dikatakan demikian. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Orang tua merupakan wakil Allah di dunia ini. Jadi wajar kita harus mentaati perintahnya. Justru ketidaktaatan kita itulah yang akan dimanfaatkan si jahat, iblis, untuk mengoyak hubungan orang tua dan anak. Karenanya, sebelum kita bertindak tidak taat, pikirkan kembali akibatnya, konsekuensinya ketika kita tidak taat kepada orang tua. Yesus pun sangat menghormati dan menuruti semua yang diperintahkan Bapaknya di surga. Andai saja Yesus tidak taat pada perintah Bapaknya,
tentu iblis dengan mudah merusak rencana Allah dan kita pun tidak mungkin selamat seperti sekarang ini. Anak-anak, jangan kecewakan orang tuamu. Jangan memberontak lewat ketidaktaatanmu pada perintahnya, karena itu akan menyakiti hati orang tua kita. Allah sendiri tidak tertarik sama sekali dengan anak yang tidak menghormati orang tua. Allah mau kita menghormati orang tua apapun kondisinya, karena ada upah atau berkat yang akan kita terima jika kita menghormati orang tua kita. Allah akan membuat kita berbahagia melalui cita-cita kita yang berhasil, usaha dan kerja kita sukses, bahkan penyertaan dan kasih-Nya yang selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita membaca pada bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Anak-anakku dan Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan, bagian firman ini mengingatkan kita, siapapun kita, baik sebagai anak, baik sebagai Bapak Ibu Guru, kita masing-masing punya orang tua. Mari kita hormati beliau, kita hormati dia sebagai orang tua kita, karena ada berkat yang Tuhan janjikan ketika kita taat kepada mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk bagian firman-Mu pada malam hari, pada pagi hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, kami ditolong oleh Tuhan untuk kami semakin hari semakin taat kepada orang tua kami masing-masing. Berkati kami, kiranya Tuhan menolong kami untuk mampu kami melakukannya. Juga berdoa buat setiap orang tua kami, dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan dan usahanya, bahkan di masa usia lanjutnya, Tuhan senantiasa menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan aktivitas kami kepada Tuhan, karena Tuhan yang menolong dan memberkati kami, baik Bapak Ibu Guru, orang tua, bahkan para siswa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.